janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang kau kehendaki, tetap di ayat 39, jangan seperti yang ku kehendaki, kata Yesus, melainkan seperti yang Bapa kehendaki. Dari kalimat ini juga dalam doa ini ada suatu perbedaan yang menyolok antara siapa diri kita dan siapa diri kita sesuai dengan panggilan Allah. Who am I and who I can be in God's image are two totally different matters. Siapa diriku sesungguhnya? Dari lahirnya begini, ya dari sononya begitu. Dengan siapa saya sesuai kehendaknya. Itu dua hal yang berbeda. Dan kita sebagai manusia Allah hari ini yang ditebus dengan darah Yesus, harus menargetkan who I can be that God says I should become. Siapa saya ini harus seperti yang Tuhan katakan dan janjikan. Sesuai dengan blueprint, sesuai dengan panggilan Tuhan yang mulia atas hidupku. Target saya bukan menjadi Philip Mantova, tapi menjadi Philip yang sesuai dengan kehendak Allah. Targetku bukan menjadi seorang Mantova yang hanya menyenangkan diriku, segala sesuatu harus kutolak ukur dengan diri sendiri. Yang ini cocok dengan saya, oke, yang ini enggak, yang ini boleh, yang ini saya suka. Seperti buffet gitu, makan sepuasnya. Kalau yang ini menarik mata dan cocok di lidah saya ambil, sayur-sayur saya biarkan, biasanya kan gitu ya. Kita pilih-pilih, anak kecil apalagi nggak mau brokoli. Kita buang semuanya, pokoknya as long as I'm happy. No, target kita bukan itu. Be it unto me. Terjadilah kehendakmu. Kalau hal ini kau taruh di hidupku, kau izinkan. Dalam pengalaman dan peristiwa. Dalam sejarah saya. Dan ini bisa membuat saya lebih sedikit lagi Philip Mantovanya. Dia harus makin bertambah kumari, harus makin berkurang. Tapi menjadi semakin seperti Kristus. Saya tidak kehilangan identitas. Tapi saya menjadi Philip yang semakin serupa dengan Kristus. Menurut gambar dan rupa anaknya. Menjadikan saya semakin menggenapi rencana Allah. Karena semakin dekat dengan segala penggenapannya. Then be it unto me according to your will. Dan terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Itu maksud Yesus. Janganlah seperti yang ku kehendaki ya Bapak. Not according to my will as a human. Bukan menurut kehendakku sebagai manusia. Kalau hal ini bisa kau izinkan seseorang yang kau taruh dalam hidupku untuk aku ampuni. Atau anggota keluarga yang melukai tapi menguji iman saya dan ketabahan. Atau sebuah pekerjaan atau misfortune atau suatu kejadian dalam kehidupan saya yang membuat saya seolah-olah tersetback. Membuat saya terdorong ke gua, masuk ke padang gurun juga. Atau sesuatu yang senang, mungkin saya diberkati, itu pun ujian, saya bersyukur enggak kembali enggak seperti satu orang kusta itu. Apapun yang baik, apapun yang nampak buruk, Roma 8 berkata, selama saya punya Allah, Allah bekerja sama mendatangkan kebaikan dalam segala perkara. Selama hal itu mengerjakan maksud-maksud ilahi di dalamku. Mengerjakan maksud Tuhan. Then let your will be done. Ada perbedaan. Goal kita bukanlah diri kita dan menyenangkan diri sendiri. Goal kita adalah menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi seperti kau Yesus. Di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Itulah goal kita tertinggi, menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bukan kehendak saya, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya. Dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, terus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Saya ingin sekali mendorong jemaat dan menantang. Agar setiap kita buat disiplin rohani.
Getsemani itu tempat profetik dalam jiwa, sesuatu yang harus disengaja. Percaya ya, kalau kita tidak punya patokan, pakemnya nggak ada secara rohani, nanti lama-lama akan luntur dan mundur. Kalau doa kita share whatever will be, I feel like praying dan I pray. Kalau saya kepingin doa ya doa, kalau enggak ya enggak. Lama-lama banyak enggak doanya, namanya daging manusia. Ibadah juga sama, saya disiplin untuk mendengarkan kayak ibadah seperti ini 1 minggu sekali. Bagi saya nggak mudah, terus terang saya beritahu, karena saya yang khotbah, masa dengarkan khotbahnya sendiri. Tapi saya tetap ibadah. Di waktu itu, pokoknya minggu, saya pagi langsung ke gms.church, live streaming ini, saya dengarkan. Dan saya bertindak seolah-olah bukan saya yang khotbah, saya ambil catatan. Saya catat dengan tangan saya yang siap begini atau catatan dengan pena. Atau di Alkitab saya coret-coret. Karena waktu saya khotbah gini kan, saya tidak mikir. Tapi waktu saya nanti berada di sisi saya mendengar dan menerima, kata-kata itu jadi lebih hidup. Yang bisa saya terapkan langsung untuk saya. Karena waktu saya berkhotbah seperti ini, saya mikirkan Anda. Jadi saya catat. Kalau saya nggak punya disiplin gitu, nggak disengaja, Getsemani pelan-pelan hilang. Pasti lama-lama saya nggak ibadah. Bukan dari rumah saja, tapi nggak ibadah. Karena itu saya tantang seluruh jemaat untuk punya disiplin rohani. Sesuatu yang familiar keluar dari itu. Karena itu udah biasa dengan hidupmu. Itu sudah jadi rekaman-rekaman lama dalam daging dan jiwa. Kita harus menerapkan sesuatu yang baru, yang datangnya dari hidup baru ini. Sesuatu yang disengaja. Saya dorong dan tantang Anda untuk sengaja saat teduh tiap hari 1 jam sendirian. Pastor Philip 1 jam itu ngapain aja? Doa saja 1 jam saya nggak tahan, nggak usah lah. 1 jam set alarm clock-nya, kalau perlu ada jamnya di depan begitu. Di setel 1 jam, tik 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 tik. Jangan keluar, pokoknya jangan keluar dari area itu, nggak tahu apa. Kamar kek, ruang tamu, di mana saja mungkin Anda bisa cari wajah Tuhan, di kos-kosan, di kamar sendirian, atau kalau sharing room with someone, yang Anda bisa pergi ke pojok sendiri di situ, ngadep tembok. Jangan keluar dari sebelum 1 jam. Dalam 1 jam ngapain aja? Ya terserah sana. Pokoknya lakukan sesuatu yang berhubungan dengan saat teduh. Entah itu mau baca Alkitab, bosen baca-baca sampai penat, nyanyi-nyanyi lagi, setel lagu sendiri di HP-nya kali. Atau main gitar yang bisa main musik. Atau jalan-jalan ke sana sini yang bisa berbahasa lidah, berbahasa roh. Pokoknya isi tabungmu 1 jam itu penuh panah. Doa, doa, doa. Entah mau doanya berapa persen, berapa menit. Alkitabnya berapa menit. Pokoknya dalam 1 jam itu penuhkan, terserah. Mau klasik, sekian, not baloknya semua seperti orang yang membaca musikal. Atau yang mau ngejazz, terserah sambil main. Seenaknya, pokoknya 1 jam itu harus main musik. Main musik, bukan beneran main musik. Entah mainkan musik didengar, kita menyembah Tuhan. Atau tanpa suara. Atau berbahasa lidah, baca Alkitab, doa sembahyang. Pokoknya mondar mandir, gak tahu gimana, paksa dirimu 1 hour. Berjaga-jaga dengan aku. Tidakkah kamu sanggup? 1 jam saja. Nanti lihat ya, dimulai dari disiplin sederhana tapi konsisten. Tiap hari, tiap jam. Lama-lama ntar Anda lihat, ada aksesori baru di hidupmu. Tung, muncul satu. Tung, muncul satu. Kasih berlebih. Tung, bisa mengampuni. Kok bisa memberi ya? Saya dulu ini orangnya egois. Semua aku. Pergi kemana-mana itu belikan untuk saya. Gak pernah mikirin orang lain, sekarang bisa mikirin orang lain. Kalau kemana gitu, si ini belum makan. Atau kok bisa ya? Ada banyak barang-barang sorga yang baru bermunculan di jiwamu. Karena itu harus dilatih. Karena ketika Anda disiplin rohani, Anda masuk ke dalam pelatihan Roh Kudus. Dan ada banyak hal yang disengaja muncul di dalam jiwa Anda. Sama halnya kalau seseorang terbuka kepada roh jahat. Muncul benda-benda asing di dalam hidupmu. Barang-barang yang aneh-aneh pun bermunculan. Tiba-tiba kumat-kumatan. Emosi gak bisa tahan. Dulu gak gitu orangnya. Dengar firman tertidur. Ngantuk kok selalu tepat waktu pada waktu firman dibagikan. Mulai keluar hawa nafsu yang berlebihan yang tidak bisa tahan. Kok bisa begini ya? Macam-macam kecanduan. Tiba-tiba orang yang salah ketemu dengan Anda di waktu yang salah. Lalu Anda masuk ke pergaulan yang salah. Satu persatu
hantu, rumahmu mulai dihantui. Mulai ada kejadian-kejadian aneh, bukan di rumah saja, tapi di hidupmu, di dalam jiwamu, ada keanehan-keanehan. Karena ketika Anda disiplin bergaul dengan setan, setan akan bergaul dengan Anda. Atau Anda disiplin bergaul dengan Roh Kudus, Yesus akan bergaul dengan dirimu. Getsemani itu dalam jiwa. Gak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam saja? Latih. Sekarang hari-hari ini di masa pandemi seperti ini, saya selalu selain live streaming yang untuk hari Minggu, seminggu 2 kali, saya gak bisa kemana-mana. Sudah ditunggu Rabu, Sabtu, lalu nanti orang-orang gak bisa ikut live, mengikutinya kemudian. Tujuan saya cuma satu, ajari dirimu saat teduh. Udah itu aja. Kalau saya bisa ajari itu aman. Gak memberi ikan. Mengajari seseorang untuk memancing ikan, dia akan makan ikan seumur hidupnya. Saya bawa Anda langsung ke sumber, langsung ke sumur Abraham. Sisihkan 1 jam tiap hari itu saat teduh. Jemaat Mawar Sharon terutama, kalau kami bisa menggembalakan seluruh dunia. Memuridkan itu hanyalah anggota gereja. Yang saya bisa muridkan, ya anggota gereja Mawar Sharon. Tempat penggembalaan yang saya taruh visi Tuhan. Atas hidupku, atas hidup kita, ke atasmu. Harus bisa saat teduh 1 jam. Bosen juga jangan keluar. Olahraga juga sama kan, berapa repetisi, berapa lap. Kita lari harus berapa kilo. Puterin supermarket, kembali lagi sampai ke perumahan. Treadmill juga, sampai setengah jam. 1 minggu 3 kali, renang berapa kali bolak-balik. Push up, berapa puluh kali. Dibagi berapa kali. Sit up juga, supaya six pack, bukan family pack. Semua orang kan punya disiplin. Doa kenapa gak ada disiplin? Emangnya kita bisa alami berdoa sendiri? Enggak. Harus disengaja, harus dilatih. Kalau gak dilatih, kemungkinan besar akan lausi. Segala sesuatu yang gak dilatih. Kalau kita ini dari keturunan Adam dan Hawa, udah pasti ujungnya terseret ke sana, ke Syera-Syera. Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tujuan akhirnya adalah Tuhan mau kita follow His Spirit and His Word. Tuhan mau kita mengikut Yesus, itu mengikut Roh Kudus dan mengikut roh dan kebenaran. Supaya kita tidak mengikuti hawa nafsu, mengikuti dunia, mengikuti mayoritas, mengikuti kalayak ramai. Don't follow the lust, don't follow the crowd, don't follow the world, don't have to follow the money. You follow the blesser, not the blessing. Tuhan berkata, dagingmu lemah, roh memang penurut. Harus kau jinakkan dagingmu. Dimulai dengan hal simpel teknis seperti saat teduh. Tapi juga sesuatu yang kita lakukan secara berlawanan. Kalau kita itu ingin membenci, kita sengaja berkata, in Jesus name aku ampuni. Maunya pelit, kita melatih diri kita untuk memberi. Dan dengan demikian mengundang rahmat Tuhan. Follow my spirit, Jesus is saying to you and me. Follow my word. In the last days, di akhir zaman ini, ikut aku. Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya. Jadilah kehendakmu. Katakan dengan saya, jadilah kehendakmu. Lagi, jadilah kehendakmu. Inilah kata-kata Bapak kepada kita hari ini. Inilah suara Yesus, dengarkan. My child, when I'm finished with you, you will become more than a conqueror. Yesus berkata kepada Anda, anakku, pada saat aku selesai dengan kamu, kamu akan menjadi titik-titik. Betapa indah, setiap orang beda. Tapi kesamaan kita adalah kamu semua. Kita, Anda dan saya akan menjadi lebih dari pemenang. Katakan amin. Tuhan mau kita untuk melihat end resultnya. Hasil akhirnya itu loh glory. Karena itu jangan sampai terperangkap dan menilai dirimu dengan hari ini. Hari ini masih belum game over. Sakit jangan terlalu dirasakan. Happy jangan berlebihan.
Tuhan mau kita melihat end result-nya. Disinilah Yesus waktu peluhnya menjadi darah, dia nggak memandang ke salib Golgota, dia memandang ke kita, menembus bahkan waktu 2000 tahun karena dia adalah Allah. Aku harus lalui ini, tidak boleh lewatkan cawan. Sebab Yesus memikirkan nanti akan ada orang-orang diselamatkan, orang jahat juga seperti kau dan aku. Jangan terperangkap dalam dirimu hari ini. Bapakku, jikalau cawan ini gak mungkin lalu, kata Yesus. Dia mulai menerima. Kecuali kalau aku meminumnya. Jadilah kehendakmu. Diperlukan keberanian untuk berkata, yes, aku terima. Ya, aku hadapi. Ayo, aku lalui. Orang yang bisa ngomong begitu, karena dia melihat dulu. Hasil akhirnya, meskipun tidak segala sesuatu dia bisa lihat sekarang. Tapi karena percayanya, dia tahu hasil akhirnya itu mulia. Bapak akan melakukan sesuatu baik di hidup saya. Saya ajak Anda untuk melihat visi jangka panjang untuk hidupmu. Lihat ujung, paling ujung, jedok ujung. Heaven namanya, sorga. Di mana namamu tertulis, tercatat, terukir. Bukan hanya di kitab, tapi di dinding-dinding Tuhan di situ. Makanya mati adalah keuntungan. Saya minta Anda melihat sedikit lebih dekat. Sebelum sorga, gerbang kekekalan itu, ada kematianmu yang adalah keuntungan. Anda mau memelihara kesaksian sampai ujungnya itu. Anda meninggalkan kebangunan rohani. Meninggalkan jejak-jejak kaki orang benar kepada anak cucu. Aku harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena akhir hidupku mulia. Kalau aku sekarang jatuh, aku akan bangun 7 kali. Orang benar jatuh, dia akan bangun pula. Kalau dia jatuh 7 kali, dia bangun 8 kali. Aku lihat akhirku mulia. I'm fighting not for me. I'm fighting for my children. I'm fighting for their future. Aku berjuang untuk masa depan anak-anakku. Aku berjuang untuk keluargaku. Aku berjuang untuk gerejaku. Aku berjuang untuk Tuhanku yang kucintai. Kesaksianku harus mulia. Kepingin nyolong sekarang? No. Kepingin korupsi? Tidak. Kepingin marah sama orang, kepingin membalas? Jangan sampai. Akhirku mulia. Lihat end result-nya. Ketika Yesus melihat melampaui Golgota, melihat Anda dan saya, dia berkata, jadilah kehendakmu Bapak. Come on now. Jadilah kehendak Bapak. Jadilah kehendak Tuhan. End result, hasil akhirnya. Mimpikan semua itu. Mimpikan semua itu. Bangun lagi bisnisnya. Mimpikan semua itu. Kalau Anda tidak bisa turunkan uang, nanti pas-pasan cuma bisa sekolahkan, ujungnya semua lulus. Anak-anak Anda akan lihat gimana Anda bangun kembali. Anak-anak Anda, keturunan Anda akan membanggakan, papaku fight back, bangkit, how you rise up. Mereka akan belajar dan meneladani kegigihanmu. Lihat, saya minta Anda untuk melihat visi ke depan. Dan bagi kita Gereja Mawar Sharon, 2030. 300 churches, 300 gereja. Itu baru 10 tahun ke depan. Nanti dekat-dekat sebelum 2030, 2027 jika Tuhan izinkan. Ayo kita bicara tentang 1000 gereja, 700 gereja kemudian. Jalan dengan Kristus. Jalan sertanya setiap hari. Tapi mata kita sudah sampai ke kekekalan. Ayat 43, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat, karena hati mereka gak ada visi. Orang yang berat hati, berat mata, itu karena visinya hampa. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Yesus berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Di-repeat lagi. Yesus mengucapkan doa yang sama 3 kali bukan karena dia gak percaya. Tapi kalau mau latihan sama Tuhan, harus konsisten, harus repetitif. Sesuatu yang disengaja, terus disengaja, lama-lama jadi habit atau jadi kebiasaan. Dibutuhkan puluhan kali baru terekam dalam jiwa seseorang. Yesus mengucapkan doa itu 3 kali berulang-ulang sampai hatinya totally surrender, sampai hatinya berserah penuh kepada Bapaknya. Jangan pernah menyerah, jangan coba-coba. Apa yang Anda yakini dan percayai sebagai visimu dari Tuhan. Dan kalau Tuhan hari ini mau melatih, Anda harus sengaja berkali-kali diulang lagi, konsistensi, repetisi hingga visi terjadi. Jangan menyerah. Masa-masa susah, masa berat masih ada. Tapi kita lebih kuat karena kita punya Yesus di dalam diri kita
Yesus mau supaya kita semuanya suatu hari menyelesaikan garis finish dengan cara yang mulia. My child, when I'm done with you, you will be more than a conqueror. Dengarkan suara Yesus. Anakku, ketika aku selesai denganmu suatu hari, engkau akan menjadi lebih dari pemenang. Katakan amin. Haleluya. I want to see Jesus.